后的阵中。可恶，竟敢信！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuklah episode 166. Untuk di part sebelumnya, Pietian membantu Ling'er untuklah berevolusi, dan juga untuk Xiaolong atau si naga kumis satu itu, tiba-tiba keadaannya kritis dikarenakan dia telah diserang oleh orang yang tak dikenal. Alhasil ya, dia dimasukkan ke dalam tubuhnya Pietian. Sedangkan untuk Ling'er yang sedang berkultivasi malah diganggu oleh Master Api. Dan dia sama sekali tidak tahu kalau lawannya adalah Ling'er. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika Master Roh Api mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia langsunglah mengaktifkan formasinya. Hal ini ya membuat Master Roh Api kebingungan, merasa kalau serangan dia ini malah dibantu dengan formasinya sendiri. Jadi ya serangan dia akanlah bertambah kuat, sehingga serangannya langsunglah dikerahkan. Sayangnya ya, Master Roh Api ini terlalu begitu naif. Padahal semua ini telah direncanakan oleh Ling'er dan juga Pietian. Ketika serangannya hampir mendekati tubuh Ling'er, dia pun langsunglah menghindar dan keluar dari formasi tersebut. Alhasil, Master Roh Api haruslah terjebak di dalam formasi. Hai. Kebetulan untuk bencana surgawi masihlah belum berakhir, sehingga ya dia menggantikan Ling'er untuklah melewati berbagai serangan dari bencana surgawi. Sedangkan untuk Ling'er yang seharusnya ya mendapati serangan petir dalam jumlah yang begitu banyak, namun berkat dari Master Roh Api yang terjebak dalam formasi tersebut, dia hanyalah perlu untuklah menahan berbagai serangan petir saja. Hal ini akanlah meringankan beban dari Ling'er, serta juga mempercepat evolusi dari Ling'er. Sehingga ya, petaka surgawi ini langsunglah menyambar tubuh dari Ling'er. Dia juga berhasil untuklah menahannya. Sedangkan untuk Pietian yang awalnya begitu sangatlah khawatir, akhirnya bisa menghela nafas. Dan dia yakin kalau Ling'er pasti berhasil. Dan terlihat tubuh dari Ling'er mulai kembali bersinar terang menerang. Dan dia pun berkata akhirnya berhasil. Sehingga dia pun berevolusi dan berubah wujud menjadi gadis kecil. Iya, sesuai dengan jenis kelaminnya ya, kalau dia itu adalah wanita. Setelah keberhasilannya, Ling'er langsunglah membalas perbuatan dari Master Roh Api. Artefak ilahinya langsunglah diambil alih. Hal ini ya membuat Master Roh Api sungguhlah tidak terima. Dia pun mencoba untuklah mengejarnya. Akan tetapi ya, dia ini sedanglah terjebak di dalam formasi spiritual 9 putaran. Dan Pietian kembali untuklah mengaktifkannya, membuat dia langsunglah terjerat dari beberapa rantai. Serta dipertanyakan oleh Pietian, apakah formasi spiritual 9 putaran miliknya begitu sangatlah menyenangkan, sampai-sampai dia betah berada di dalam. Melihat Su Pietian berada di luar, dia menjadi begitu sangatlah kesal dan juga sungguh begitu berani untuklah mempermainkan ketua istana api Ling. Laelah, kemarahannya membuat energinya melonjak tinggi dan berhasil untuklah menghancurkan formasi milik Pietian guys. Namun ya, dalam pertarungan sebelumnya, Pietian sudah berhasil mengalahkan Master Roh Api. Apalagi dengan pertarungan seperti ini dan dibantu oleh Ling'er yang sudah berevolusi, Master Roh Api bukan lagi tandingan dari Pietian guys. Maka dari itulah Master Roh Api menyerang Pietian ketika dia berada di dalam keadaan yang begitu lengah. Jika tidak lengah ya tidak mungkin Master Roh Api bisa untuklah mengalahkannya.
dan terlihatlah pedang surgawi berada di atas kepalanya. Waduh, kini Petian bisa mengendalikan pedang surgawinya layaknya seperti pedang terbang ya. Dan pedang tersebut melesat dengan begitu cepat, bahkan berhasil menghancurkan pertahanan dari Master Roh Api. Meski telah berhasil, Master Roh Api bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Dia pun langsunglah menerjang dengan kekuatan api Phoenix-nya. Namun seperti biasa, Petian kembali tersenyum. Hal ini sangatlah tidak disukai oleh Master Roh Api guys. Untuk Ling-Er, dia mencoba untuklah membantunya. Tetapi Petian meminta kepada Ling-Er jangan terburu-buru. Dia akanlah menemani Master Roh Api untuk bermain terlebih dahulu. Iya, jika menggunakan bantuan dari Ling-Er, mungkin ya pertarungannya akanlah begitu singkat. Lagi-lagi, pedang surgawinya langsunglah dikerahkan. Seperti biasa, dengan satu tebasan, maka lawannya akanlah gonjang-ganjing. Tetapi kali ini, tebasannya berupa angin topan. Sehingga ya, si api Phoenix ini malah terjebak di tengah-tengahnya. Dan bukannya untuklah menarik api Phoenix, tetapi Master Roh Api malah mencoba untuklah menerjangnya. Sehingga ya, membuat Petian mendapati kesempatan untuklah mengeluarkan tebasan keduanya. Alhasil, si api Phoenix-nya ini berubah kembali menjadi mutiara api. Dan inilah yang diinginkan oleh Petian, yaitu mutiara tersebut. Dan tugas dari Ling-Er yaitu mengambilnya. Dia juga ikutlah menerjang untuklah memperebutkan mutiara api bersama Master Roh Api. Waduh, api. Namun ya, dia terlalu lambat. Ling-Er jauh lebih cepat. Dia menggunakan kekuatan petir dan berhasil untuklah mendapatkan mutiara tersebut. Sedangkan untuk Petian, dia berada di belakang Ling-Er untuklah memberikan tebasan ketiga. Alhasil, tebasan ketiga berhasil mengenai tubuh dari Master Roh Api sampailah dia tersungkur-sungkur. Agak kasihan juga ya, tetapi ini semua ulah dia sih. Tidak sampai di situ juga, ternyata Petian begitu rela untuk menghancurkan mutiara api. Jadi untuk saat ini ya, mutiara api atau api Phoenix-nya sudahlah tidak bisa digunakan lagi. Sepenuhnya lenyap begitu saja guys. Meski dia begitu sangatlah kesal kepada Petian, namun ya untuk saat ini dia tidak lagi mampu untuk bertarung. Dan beruntungnya ini adalah daerah penggunungan. Jadi ya dia bisa untuklah melarikan diri. Sehingga dia memutuskan untuklah melarikan diri. Tetapi Petian yang sudah begitu muak, dia mencoba untuklah mengejarnya. Dan sedikit terlibat dalam pertarungan. Begitu juga dengan Ling-Er membantu Petian untuklah menambahkan kekuatannya. Ternyata ya, alasan dibalik Master Roh Api melarikan diri selama dalam pertarungan, dia merasa ada yang begitu aneh. Tampaknya ada kekuatan yang jauh lebih kuat sedanglah memantau dirinya. Dan benar saja untuk Nona Zobilai berada di atas mereka sembari memberikan sebuah pernyataan. Padahal dari awal dia ingin sekali mengampuni semua perbuatan dari Hui Hongyan. Tetapi ya lama-kelamaan ternyata dia ngelunjak. Ditambah ya dia telah mengetahui rencana dari Hui Hongyan kalau dia inginlah mengacaukan kekaisaran bintang jatuh. Dan karena dia telah menyinggung bagian darinya, maka semua perbuatannya tidak lagi bisa untuklah diampuni. Jadi ya sebagai hukumannya dia akanlah menghabisi nyawanya. Untuk Hui Hongyan alias Master Roh Api sungguhlah tidak peduli dengan berkata kalau dia tidak akan pernah bisa untuk menghabisi nyawanya. Dan serangannya langsunglah dialihkan kepada Nona Zhao. Hanya dengan satu telapak tangan saja serangannya langsung dipatahkan beserta dengan tubuhnya kegeprek. Dan kali ini posisi dia sudah benar-benar terpojok. Ketika dia mencoba ingin melarikan diri lagi,
Pitien langsunglah menyerang dengan formasi 1000 pedang, sehingga dirinya putus asa. Namun dia masih memiliki kartu as dan inginlah meledakkan dirinya, sembari berkata jangan harap kalau mereka bisa pergi hidup-hidup. Namun dia hanyalah bercanda saja, melainkan Wei Hongyan ini menggunakan kekuatan lain guys, dan dia berubah menjadi Susanoo untuklah melarikan diri. Dan tidak disangka-sangka ya, untuk mutiara api Phoenix-nya ini ternyata masih bisa digunakan. Dan Pitien kembali menebas dengan pedang surgawinya. Dan pada akhirnya ya, mutiara api tersebut benar-benar hancur total. Sayangnya, untuk Wei Hongyan ini berhasil untuklah melarikan diri. Dan Nona Zhao memintanya untuk jangan lagi mengejarnya. Setidaknya dia telah berhasil membuat Wei Hongyan mengalami kerugian besar. Tidak sampai di situ juga, kultivasinya sudah pasti hancur dan dia bukan lagi ancaman bagi mereka. Tetapi ya, bagi Pitien, selama dia belum dihabisi, maka dia akanlah terus menjadi ancaman baginya. Betul sih. Seorang kultivator ya, jika bukan meninggal dunia, berarti mereka belum berakhir guys. Untuk manusia biasa saja mengalami kegagalan bisa untuk bangkit kembali. Apalagi seorang kultivasi pasti bisa untuk bangkit lagi dengan lebih cepat guys. Terus ada anomali yang bertanya, bagaimana dengan orang yang kekurangan, difabel ataupun cacat dari lahir? Bagaimana cara mereka bisa bangkit? Ya buktinya banyak, orang-orang yang kekurangan ataupun difabel sudah banyak yang telah meraih kesuksesannya. Apalagi untuk manusia normal, semuanya pasti akanlah dipermudah. Ini semua tergantung dengan pribadi masing-masing. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.